langsung terbayang di benak saya adalah karena materinya. Jadi materi kimia itu abstrak. Berbeda dengan fisika yang anak-anak bisa langsung mencari hubungan antara apa yang dia pelajari dengan kesehariannya. Tetapi di pelajaran kimia ini anak-anak kesulitan. Atom itu seperti apa sih? Laju reaksi buat apa saya belajar ini? Itu barangkali yang menyebabkan anak-anak jadi tidak tertarik. Pada gilirannya dia sulit untuk berkonsentrasi. Kemudian yang faktor berikutnya, guru itu, kebanyakan guru kimia itu dilabeli galak oleh anak-anak. Jarang guru kimia yang dianggap nggak galak. Kalau kita pikirkan kaitannya, itu sebenarnya satu hubungan sebab akibat. Karena anak-anak menganggap materinya sulit, mereka menjadi memang nggak sulit memahami. Karena anak-anak sulit memahami, gurunya bolak-balik harus menjelaskan, itu menyebabkan tensinya naik, sehingga yang muncul menjadi galak. Jadi ada hubungan antara materi sulit dengan guru galak. Itu karena gurunya udah galak, materinya sulit, anak-anak malas untuk belajar kimia sehingga mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi. Kemudian faktor ketiga, metode pembelajaran yang digunakan oleh para guru kemungkinan tidak menarik. Karena tidak menarik, maka ya bosanlah anak-anak sehingga tidak atau sulit berkonsentrasi. Jadi di sini perlu ada banyak perbaikan untuk metode pembelajaran, terus performan dari gurunya, juga bagaimana guru selalu mampu mencari hubungan antara materi kimia dengan keseharian anak-anak. Itu saya kira. Ada beberapa materi yang dianggap sulit, jadi memang agak sulit, semisal kuantum itu memang bahkan nggak cuma untuk anak SMA, kuantum itu termasuk bagian yang sulit bagi ilmuwan bahkan fisika sekalipun. Sehingga kadang-kadang struktur atom itu menjadi penjelasannya lompat-lompat. Itu pertanyaan faktor penyebab kesulitan belajar. Terus materi yang mungkin sangat padat kalau saya lihat, sehingga anak-anak mengalami kesulitan. Materi kimia itu memang, apalagi kalau kita lihat di Kurtilas, itu berat lah, hampir semua bidang kimia diminta diajarkan pada anak-anak. Kemudian orto kadang memang hubungan anak dan orto kadang susah juga. Jadi itu juga sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pemahaman orto terhadap pentingnya pendidikan anak dan sebagainya. Itu alasan kenapa hubungan menjadi kadang-kadang kurang dekat. Jadi memang perlulah, saya kira, kegiatan parenting di sekolah itu sangat diperlukan. Ini saya kira betul sekali pertanyaannya. Artinya memang secara realitas guru-guru kita agak sulit untuk mencoba menerapkan pembelajaran yang di luar apa yang biasa dia lakukan. Ini berkaitan dengan banyak hal, tapi yang saya kira itu memang kebanyakan dari kita itu sudah nyaman dengan apa yang dia lakukan selama bertahun-tahun, walaupun ini menyedihkan. Jadi guru agak kurang bisa adaptasi dengan perkembangan metode, mungkin media pembelajaran yang inovatif. Itu saya kira karena ketika dia berubah menggunakan pembelajaran inovatif, dia harus belajar lagi, dan sulit juga bagi kita selama ini secara realita di lapangan. Sebagian guru
sulit untuk mau belajar lagi. Itu jadi kayak stagnan, sudah merasa sudah mencapai bentuk yang paling nyaman bagi dia, mungkin yang paling ideal gambarannya. Jika pembelajaran kita memang tidak memberi peluang siswa terlatih untuk berpikir secara high order thinking, bagaimana kita berharap siswa kita bisa menjawab soal-soal dengan higher order thinking itu? Artinya memang dalam KBM, dalam pembelajaran, guru memang tidak memberi atau tidak melatih anak-anak untuk sampai ke pola pemikiran yang high order thinking. Kalau dalam KBM tidak dilatih, tiba-tiba dites dengan soal HOTS, ya pasti hasilnya kedodoran. Dan itu sebenarnya yang menjadi masalah kita saat ini. Jadi saya sangat sepakat dengan kebijakan Kementerian Pendidikan yang terbaru, bahwa ada yang perlu di sini, ada yang perlu direformasi dari bagaimana guru memperlakukan kurikulum. Karena di dalam kurikulum ada kompetensi dan ada konten. Selama ini guru-guru kita sangat fokus ke konten dan abai terhadap kompetensi. Nah, high order thinking ini persoalan kompetensi, bukan persoalan konten. Pertama, dari guru itu sendiri memang pasti tidak menguasai secara cukup. Jadi tidak bisa dipungkiri guru-guru orde saya ke atas itu sudah susah untuk bisa mengaplikasikan pembelajaran berbasis IT gitu. Jadi karena gurunya sendiri itu secara kompetensi atau kurang menguasai IT. Kemudian di sisi lain, aplikasi IT dalam beberapa kasus itu tidak secepat kalau mereka mengajar secara konvensional dalam menyampaikan konten. Karena itu ketika gurunya masih berpikir pembelajaran sekarang atau pembelajarannya itu fokus di penyampaian konten, maka jadi masalah ketika dia tidak mencapai target. Wah, ini ada satu bab yang belum saya selesaikan nih di semester ini, misalnya gitu. Padahal zaman berubah, itu bukan sesuatu yang paling penting sebenarnya.